Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu, jemaah sekalian yang rahmat Allah SWT, di kesempatan pagi ini mari kita mengkaji satu topik tentang zakat fitri atau zakat fitrah. Sederhana, tetapi saya kira tetap perlu diperdalam lagi kajian tentang zakat fitri ini. Mungkin beberapa problem terkait zakat fitri juga karena sekarang sudah eranya media sosial, semua video YouTube juga berseliweran, sehingga informasi-informasi tentang zakat fitri pun kadangkala apa yang sudah kita dapati jadi ragu. Tentang ukuran misalkan, ukuran zakat fitri itu 2,5 atau 2,7 atau 3 kilo. Nah, jadi ada yang sudah biasa 2,5, tapi sering mendengar juga beberapa video katanya 2,5 itu tidak sah. Yang betul itu 2,7 atau juga ada yang 3 kilo. Nah, itu kan jadi ragu kembali. Maka kita perlu mengkaji ulang. Kemudian nanti beberapa persoalan lagi tentang problem zakat fitri itu adalah diskusi kita sebelumnya tentang orang meninggal dunia kan dibayarkan hutangnya. Nah, itu kalau meninggalnya pas Ramadan, dia tetap wajib bayar zakat fitri, nggak harus dibayarkan nggak zakat fitrinya? Atau meninggalnya pas Lebaran, atau orang lahirnya di Ramadan, atau lahirnya pas mau Lebaran, dan seterusnya. Nah, saya kira mari kita perdalam, dan sumbernya tetap saya mengacu kepada putusan Tarjih Muhammadiyah. Beberapa isu-isu tentang zakat juga akhir-akhir ini juga cukup hangat, yang sekarang juga akan dan terus didiskusikan. Ini ada keputusan Basnas yang sedikit berbeda tentang zakat emas. Zakat emas yang sudah disepakati itu mayoritas mengatakan kalau emas itu kan cara menghitungnya 85 gram emas murni, 24 karat. Tapi Basnas itu ada putusan terbarunya itu tidak 24 tapi 17. Karena 17 itu sudah kena zakat. Nah, sehingga ini ya bukan mengundang polemik, tapi kalau bagi saya ya mengundang untuk harus berliterasi terus itu. Dan ini juga insya Allah sudah direspon. Kami pimpinan pusat juga besok Senin mau rapat mendiskusikan tentang bagaimana ini pengumuman Basnas kok berbeda dari biasanya 24 kok menjadi 17. Kalau nggak selesai belum baca detail, juga ini sedang saya kaji lagi. Jadi problem-problem yang selalu berkembang, berubah, saya kira menjadi keilmuan bagi kita tersendiri ya. Baiklah, sekarang kita akan fokus kepada zakat fitri, karena belajar fikih zakat juga akan luas sekali. Ada zakat fitri, zakat mal saja sangat luas sekali. Jadi banyak sekali sub-subnya dalam zakat mal itu. Nah, untuk zakat fitri, mungkin saya ingin runtut supaya mudah ya. Pertama, penyebutan di masyarakat itu menyebutnya zakat fitri atau zakat fitrah? Zakat fitrah nggih. Nah, mana yang tepat, zakat fitri atau zakat fitrah? Kalau dalam tulisan-tulisan tarji itu tidak menyebut zakat fitrah, tapi zakat fitri. Kenapa? Karena mengambil kalau teks hadisnya itu zakat fitri, zakatul fitri, bukan zakat fitrah. Kenapa fitri? Karena fitri itu kan dikaitkan dengan iftar. Iftar itu artinya berbuka puasa. Jadi artinya zakat yang dikeluarkan setelah selesainya Ramadan, jadi iftar, zakat fitri. Tetapi di dalam hasanah fikih, ya termasuk di Indonesia kebanyakan
menyebutnya zakat fitrah. Gitu. Kalau dalam fikih-fikih banyak disebut zakat fitrah, tapi kalau merujuk kepada teks hadisnya itu zakatul fitri, ya fitri. Fitri itu ya tadi iftar, berbuka. Sehingga kalau dalam buku-buku tarjih menulisnya adalah bukan zakat fitrah tapi zakat fitri. Ini istilah ya. Tentu tidak salah juga kalau menyebut zakat fitrah karena maksudnya ya itu zakat fitri itu sendiri. Tapi kalau kami di tarjih membiasakan menyebutnya zakat fitri, bukan zakat fitrah. Zakat fitri ini perintah wajibnya oleh Allah ini di tahun 2 Hijriah. Pada tahun 2 Hijriah itu bersamaan dengan kewajiban puasa Ramadan. Jadi Ramadan itu kan diturunkan kutiba alaikum itu di tahun 2 Hijriah. Jadi bersamaan dengan wajib pula zakat fitri. Karena kan zakat fitri kan mengiringi di bulan Ramadan. Tapi berbeda dengan kewajiban zakat mal. Zakat mal itu berbeda dengan zakat fitri, jadi bukan di tahun 2 Hijriah. Jadi kalau nggak salah setelahnya. Baik. Kemudian yang berikutnya, nah mungkin saya ingin bahas dulu sebelum ukuran, kita bahas dari segi waktu. Nah ini kayaknya waktu ini perlu dibahas. Nah sebelum waktu, hukumnya dulu. Semua ulama sepakat bahwa zakat fitri ini hukumnya wajib. Tidak ada yang menyelisih, hukumnya wajib. Nah sekarang yang kadang terjadi problem nih, Tat gimana Tat? Dia kan seorang miskin, dia mendapatkan zakat fitrah, tapi dia juga bayar gitu. Dia bayar zakat, tapi dia juga menerima. Ini gimana nih campur aduk? Ya, jadi dia penerima zakat fitri karena sebagai mustahik, karena dia seorang fakir atau miskin, tapi dia juga mengeluarkan zakatnya. Jadi rangkap ini menjadi muzaki pada zakat fitri sekaligus menjadi mustahik dari zakat fitri tersebut. Sebenarnya pembahasannya begini, kita runtut dulu lah ya. Jadi yang kewajiban itu siapa? Yang berwajib untuk zakat itu. Di dalam bacaan-bacaan fikih para ulama menjelaskan kalau zakat fitri itu syaratnya wajib zakat fitri itu selain muslim dia memiliki kemampuan. Nah, kemampuannya berapa? Kalau zakat mal kan nanti diakumulasi seharga 85 gram emas. Kalau zakat fitri itu seseorang dianggap mampu untuk berzakat fitri itu untuk bisa makan di hari tersebut. Ukurannya di hari raya. Jika seseorang bisa makan untuk dirinya di hari raya dan untuk orang-orang yang dia tanggung, misalkan seorang suami kan punya istri, punya anak. Kalau anaknya 3 berarti jumlahnya 5. Jika seseorang itu memiliki kemampuan di hari raya tersebut masih bisa mencukupi kebutuhan pokok makan, dia bisa makan dan juga bisa menanggung ya untuk orang-orang yang dia tanggung untuk kebutuhan pokok di hari rayanya dan memiliki kelebihan, maka dia tetap wajib. Jadi bukan perkara dia orang miskin, tapi masih cukup makan di rumah punya 1 karung ya, dia maka tetap zakat fitri karena zakat fitri itu kan zakatun nafsi ya, jadi zakat jiwa. Itu nanti kasusnya si bayi pun walaupun masih kecil sekali karena sudah menjadi jiwa kan tetap wajib zakat fitri. Nah, siapa yang menzakati? Kan si bayi belum memiliki kemampuan itu. Orang tuanya. Karena tadi seorang tua itu adalah orang yang masih bisa mencukupi kebutuhan pokok. Dalam para ulama mengatakan yang dimaksud kebutuhan pokok itu adalah bisa makan di hari tersebut. Maksudnya di hari raya. Nah, jadi itu ukurannya. Maka semangatnya, istilahnya mohon maaf jika ada yang sebut orang miskin, orang fakir, tapi dia masih bisa makan untuk 1 hari raya dan masih ada kelebihan apa itu berasnya katakan, ya dia tetap wajib mengeluarkan zakat fitrinya. Walaupun kemudian dia statusnya miskin,
Lalu kemudian dia mendapatkan lagi zakat fitri, tidak apa-apa. Nah, jadi kira-kira problem gimana dia rangkap jadi mustahik dan juga mengeluarkan zakatnya. Ya tidak apa-apa, karena tadi kewajibannya itu standar individu dia mampu. Ya. Berbeda dengan tadi zakat mal. Kalau zakat mal kan 85 gram emas. 85 gram emas itu kalau kemarin kami putuskan di Lazismu kan nanti seharga reratanya 1 gramnya kan 1.900.000-an karena mengambil lerata 1 tahun haul. Karena emas itu kan berubah-ubah tuh. Waktu kami akan memutuskan, saya minta tolong cek staf, coba dicek harga pasar emas di bulan Januari itu sebelum Ramadan, cek sekian. Februari berubah lagi begitu. Jadi sekarang berubah lagi ya. Sekarang 3 juta, wah naik lagi. Sehingga kemarin kami memang membuat standarnya karena ada istilah haul, jadi kami minta cek staf, coba dicek dari tahun kemarin, Ramadan kemarin sampai tahun ini, setiap bulannya berapa, lalu kemudian diratakan dan diputuskannya kan sebelum Ramadan di Februari itu tanggal 5 Februari kalau nggak salah, sehingga dibuat ratanya sekitar 1.900.000-an lebih. Jadi kalau dibulatkanlah 2 juta kira-kira. Kalau 2 juta dikalikan 85 gram kan ketemunya sekitar 171 jutaan atau 172 juta. Jadi orang wajib zakat mal itu kalau punya uang sekitar 172 juta. Kalau zakat fitri itu ya tadi bukan ukuran dia punya uang berapa jutanya, tapi ukuran kemampuan itu adalah dia bisa makan untuk hari itu dan bisa menanggung orang-orang yang dia tanggungnya. Baik, kemudian karena itu wajib, nah sekarang kita akan menentukan kapan wajibnya menjalankan zakat fitri itu. Kalau di dalam putusan tarjih begini, biar memudahkan ya, saya sederhanakan. Jadi ukurannya ini orang itu masih mendapati Ramadan. Masih mendapati Ramadan atau guru besyamsi, bukan Ramadan, itu guru besyamsi. Jadi temponya itu di guru besyamsi. Terjadi pergantian malam. Ya, jadi temponya. Baik, saya bacakan teksnya ya supaya Bapak Ibu bisa langsung mendengar teks dari putusan ini. Konsekuensi penegasan bahwa zakat fitri adalah wajib dikeluarkan pada saat terbenam matahari akhir Ramadan, ya di akhir Ramadan, adalah bahwa seorang muslim jika ada orang yang meninggal sebelum matahari terbenam itu atau di akhir Ramadan, maka dia tidak wajib zakat fitri. Jadi temponya itu terbenam matahari. Baik, kita kasih contoh kasus ini di tahun 2026 ini, Muhammadiyah kan puasanya sampai hari Kamis ya, 30. Baik, misalkan hari Kamis. Jika ada orang meninggal dunia hari Kamis sore di akhir Ramadan sebelum terbenam matahari, kan udah meninggal tuh. Apakah nanti walinya atau keluarganya wajib membayarkan zakat fitrahnya? Tidak. Jadi tidak wajib. Si mayit itu enggak wajib. Kenapa? Karena meninggalnya itu sebelum gurub. Gitu. Jadi batasannya itu gurub. Ya. Tetapi jika ada orang meninggal dunia, meninggalnya itu pas malam lebaran, kan sudah bergeser tuh gurubnya. Kalau meninggalnya di malam lebaran, maka wajib bayar zakat fitrinya. Tolong dibayarkan. Karena memang kan zakat fitri kan, kalau beda ya, nanti pembayaran itu kan bisa sampai menjelang sholat id. Tapi ini sedang bicara kewajibannya itu batasnya kapan. Jatuh temponya itu adalah gurub. Baik, ini contoh ya, nanti coba dipahami. Ini contoh, jika orang meninggal dunia di akhir Ramadan sebelum gurub syamsi, misalkan meninggal sore, maka kan jadi mayit tuh, si keluarganya tidak perlu membayarkan zakat fitrahnya karena dia nggak wajib, nggak terkena wajib, nggak dosa. Tapi justru kalau sudah melewati batas temponya, dia meninggalnya itu di malam harinya, nah itu wajib dibayarkan zakat fitrinya. Contoh lagi yang berikutnya.
Ya. Jadi meninggalnya sebelum saat tersebut tidak wajib membayar zakat fitri karena ketika ia meninggal zakat fitri belum jatuh tempo atau belum guru syamsinya. Contoh lagi. Begitu juga anak yang lahir sesudah terbenam matahari. Nah, sekarang Ibu, jika ada seorang wanita melahirkan, kalau melahirkan anaknya itu sore hari di akhir Ramadan, zakat fitri nggak sih bayi? Zakat. Karena masih mendapati, dia masih mendapati Ramadan walaupun 1 jam. Gitu. Nah, tapi kalau nanti lahirnya itu eh, malam lebarannya, itu kan sudah lewat. Jadi temponya sudah lewat. Jadi kalau dalam fikih yang saya baca selain tarjih itu memang bahasanya itu nututi. Nututi Ramadan walaupun 1 jam atau nututi Syawal walaupun 1 jam gitu. Bahasa lainnya. Nah, kalau bayi itu dilahirkannya itu sebelum maghrib, umpamanya maghrib jam 6, ada seorang perempuan lahir di jam 5 sore. Nah, itu karena terlahirnya qoblal ghurub, maka si bayi itu wajib dizakatkan fitrinya. Jadi temponya itu adalah di ghurubnya itu. Tapi kalau ada seorang wanita itu melahirkannya di malam hari, pas takbiran tuh malam hari, jam 9, jam 10, maka si bayi yang lahir itu tidak terkena kewajiban zakat fitri. Nah, gitu ya mudahnya. Satu lagi contohnya. Sekarang ada seorang mu'alaf. Ada non-muslim nih. Kalau ada non-muslim masuk Islam. Masuk Islamnya itu sore di akhir Ramadan sebelum terbenam matahari. Dia wajib zakat fitri enggak? Wajib. Jadi patokannya itu sebelum ghurub. Tapi kalau ada orang yang mau masuk Islam nih, syahadatnya itu malam takbiran. Itu wajib zakat enggak? Tidak. Walaupun kan kamu sudah Islam loh, kamu sudah syahadat, sekarang wajib zakat fitri. Enggak, karena temponya itu sudah bergeser gitu. Nah, gitu ya. Jadi ini tentang kewajiban seseorang itu batasnya diukur dari jatuh temponya, itu istilahnya jatuh tempo itu adalah terjadi peralihan siang dan malamnya itu di guru bisyamsinya. Baik. Kenapa? Karena di dalam zakat fitri itu seperti hadis riwayat Muslim, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW itu farada zakatul fitri min Ramadan. Rasulullah itu mewajibkan zakat fitri di bulan Ramadan itu ala kulli nafsin, atas setiap jiwa. Nah itu. Jadi setiap jiwa ini wajib dizakati jiwanya, termasuk anak kecil. Minal muslimin, tentu orang Islam. Ya, kalau ada orang yang mohon maaf mungkin anaknya nonis, ya enggak dizakati. Karena minal muslimin. Hurrin au abdin, baik yang merdeka ataupun hamba. Au rajulin au imra'atin, laki-laki ataupun perempuan, ya semuanya wajib kalau dia memang muslim. Au saghirin au kabirin, kecil atau besar. Nah, kecil itu tadi tafsirnya anak bayi pun itu kecil. Jadi nanti logikanya, kan dia belum balik Ustaz, kenapa harus dizakati? Memang bukan karena sebab baliknya, penghususan aturan zakat fitri itu karena jiwa. Jadi ada jiwa, itu dikeluarkan zakatnya. Ini yang dimaksud sogirin au kabirin. Jadi sogir bukan karena sebab baliknya. Sehingga tadi ukurannya seorang hamil pun asalkan masih mendapati Ramadan sebelum ghurub, ya maghribnya jam 6, lahirnya jam 5, maka sudah jadi jiwa dan dia masih istilah nututi atau mendapati Ramadan di akhir. Nah, itu terkena zakat ya. Sogirin au kabirin, so'an min tamrin au so'an min syair, dan seterusnya. Baik. Nah, sekarang kita bergeser tentang distribusi, mengeluarkan zakat fitri itu kapan. Kalau tadi yang wajib ya, ukuran standar wajib itu yang bagaimana. Nah,
Kapan zakat fitri itu dikeluarkannya? Zakat fitri tadi kalau menurut hadis bahwa zakat fitri itu dikeluarkan farada Rasulullah zakat al fitri min Ramadan, dari bulan Ramadan. Di situ ada huruf min, dari Ramadan. Dari di situ menunjukkan maknanya zakat fitri itu sah jika dikeluarkannya atau dibayarkannya itu di bulan Ramadan. Mau di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan, atau di akhir Ramadan itu sah. Misalkan ya, di sekolah-sekolah tuh, Bapak Ibu yang masih punya anak, cucu di sekolah, kan sudah ditarik zakatnya ya. Monggo zakat fitri melalui sekolah. Loh, sekarang kan masih awal Ramadan, nanti nggak sah kan zakat fitri itu katanya yang sah itu yang di akhir Ramadan. Enggak. Masalah sah itu adalah yang sah itu jika dikeluarkan di bulan Ramadan. Baru jika dikeluarkannya di luar Ramadan, ya itu enggak sah, itu bukan zakat fitri. Sebelum masuk Ramadan, enggak nyicil lah, nanti enggak keburu sibuk Ramadan, keluarkan zakatnya, itu bukan zakat fitri. Itu. Atau nanti, waduh saya enggak sempat kemarin sibuk, wah, keburu mudik lagi, lupa. Nah, dia ingatnya setelah Lebaran, setelah Syawal itu, nah, itu juga enggak bisa. Jadi sahnya itu min Ramadan, dari bulan Ramadan, tapi dia sebagian Ramadan dari awal, dari tengah, dari akhir. Itu satu poin ya. Jadi jangan ragu kalau ada orang yang mungkin anak kita mengeluarkan zakat lewat sekolah, baru 1 minggu sudah ditarik zakat fitrinya, umpamanya ya. Nah itu boleh, tidak apa-apa, karena sudah masuk di bulan Ramadan, min Ramadan. Lalu pendapat yang kedua, ada nanti dalam pendapat itu yang istilahnya istihab. Istihab itu dianjurkan. Jadi dianjurkannya mengeluarkan zakat fitri itu di akhir Ramadan. Ya. Nah, di akhir Ramadan. Kalau dulu ya, mohon maaf ya, keluarga saya biasanya itu di kampung kalau memberikan zakat fitri itu memang pas sore atau malam Lebaran. Kadang-kadang setelah subuh. Jadi setelah sholat subuh itu nanti Simba itu ya ngasihkan zakat fitri kepada tetangga yang dianggap tadi ya berhak menerima. Nah, jadi subuh atau malam Lebarannya. Nah, sehingga kalau di dalam putusan banyak fikih pun seperti fatwa MUI, Tarji juga itu memang ada keterangan ada sisi anjuran di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan itu kan menjelang hari raya. Kemudian yang ketiga, batas akhir. Nah ini, ya. Kalau istilah sejak awal 1 Ramadan pun sudah sah ini, dari hukum sudah sah. Lalu ada batas akhir. Nah, kalau batas akhirnya itu sebelum sholat Id. Malam boleh. Setelah sholat subuh pun boleh. Jadi batasnya sebelum sholat Id, Nah, kenapa? Ini ada dalilnya. Nah, di sini dalam putusan Tarji disebutkan dalam hadis ini riwayat Abu Dawud. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallam zakatal fitri. Rasulullah sallam itu mewajibkan atau memfardukan zakat fitri tuhratan lis-shaimi, untuk mensucikan orang yang berpuasa minal lagwi warofas, dari lago dan rofas, wa ta'matan lil masakin, dan untuk memberi makan orang miskin. Nah ini, man addaha qabla salat. Barang siapa yang menunaikan itu membayarkan. Barang siapa yang membayarkan zakat fitri itu qabla salat. Ini bukan salat subuh, Pak. Salat Id. Barang siapa yang menunaikan zakat fitri itu qabla salat, sebelum salat, fahiya zakatun makbulatun. Maka itu zakatnya makbul. Zakat makbul itu zakatnya sah, diterima sebagai zakat fitri. Sebelum salat. Nah, di situ maknanya adalah batas akhir. Batas akhir seseorang mengeluarkan zakat itu adalah maksimalnya sebelum salat Id. Tetapi waman addaha ba'da salat, barang siapa yang menunaikan zakat fitrnya itu setelah selesai salat,
Lah, bar sholat baru menyerahkan zakat fitri, baru mengeluarkan maksudnya, baru mengeluarkan zakat fitrinya, maka fahiyya shadaqatun minas shadaqat, itu hanya dianggap sodakoh biasa seperti sodakoh yang lainnya. Tapi di sini ada konsekuensinya Pak ya. Karena hukum zakat itu wajib, sehingga kalau ada orang yang mengeluarkan zakat fitri setelah habis masa waktunya setelah sholat id, dia zakatnya dianggap tidak sah. Itu bukan zakat fitri tapi dianggap sodakoh. Yang kedua, dia berdosa. Berdosa. Kenapa berdosa? Karena zakat fitri itu wajib. Gitu. Tapi apakah sia-sia saya mengeluarkan zakat? Nabi tidak mengatakan sia-sia. Tidak, kamu tetap dapat kebaikan, tetapi itu bukan dianggap zakat, tapi dianggapnya sodakoh. Gitu. Tapi hukum wajibnya, dia melanggar, dia dosa karena tidak mengeluarkan zakat fitri yang sudah diberikan istilah finishnya, ya, batas akhir seseorang mengeluarkan zakat fitri itu qoblas sholat. Tapi waman adaha ba'da sholat, kalau menunaikannya setelah sholat, bahaya sodakotun minus sodakot, itu dianggap nilainya seperti sodakoh saja. Sodakoh pada umumnya. Tapi tetap orang ini kena dosa. Ya. Karena zakat fitri tadi hukumnya wajib. Baik, yang berikutnya, di hadis ini juga ada kalimat tuhrotan lis-shaimi. Ya. Minal lagwi warofas wa tu'matan lil masakin. Nah, sekarang apa fungsinya zakat fitri itu apa? Ya. Atau tujuan dari zakat fitri itu apa? Ada dua. Yang pertama, tujuan dari zakat fitri itu adalah tuhrotan lis-shaimi, untuk mensucikan orang yang berpuasa. Minal lagwi warofas. Yang kedua, tu'matan lil masakin, untuk memberi makan kepada orang miskin. Baik, sedikit kita ulas. Jadi tujuan atau fungsi dari zakat fitri itu untuk mensucikan jiwa orang yang berpuasa. Kita kan baru berpuasa tuh. 1 bulan berpuasa, istilahnya itu disempurnakan. Disucikan lagi jiwa kita. Kan mungkin saja ketika puasa Ramadan itu kita berkata rofas, berkata lago, berkata tadi hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Sehingga istilahnya bahasa lain mungkin kalau saya ya tebusannya lah semakin dibersihkan. Orang berpuasa sudah baik, tapi kan tetap mungkin kita juga melakukan maksiat walaupun sedang berpuasa. Gitu. Jadi tuhrotan liso ini. Ya? Dibilas ya. Kan nanti masuk Idul Fitri itu apa? Kembali suci. Aid, kembali suci. Nah, jadi sudah benar-benar suci itu. Sudah berpuasa, lalu ditutup dengan zakat. Contoh lagi nih, sholat Pak ya. Bapak dan Ibu kalau sholat ada kalanya kan lupa. Weh, tadi 2 rakaat apa 3 ya? Nah, itu kan istilah yang hal-hal yang bisa tanda kutip ya, sedikit mengganggu atau merusak sholat. Tadi saya lupa ya 2 rakaat apa 3. Maka caranya kan nanti di akhir sholat itu ada sujud sahwi begitu. Jadi ketika orang berpuasa pun mungkin ya ada kekeliruan-kekeliruan. Istilahnya ya ditutup dengan zakat fitri. Nah, itu salah satu dari makna tuhrotan ini. Yang kedua, tu'matan lil masakin, untuk memberi makan. Untuk memberi makan orang miskin. Nah, itu jadi kita sehingga sering diartikan tadi kenapa ada anjuran di akhir itu karena ada salah satu istilahnya target supaya di hari raya itu semua orang bisa merayakan kebahagiaan. Di sini ada hadisnya ya, tapi tidak saya bacakan. Merasakan kebahagiaan bersama, jangan sampai di hari raya ada orang yang minta-minta karena sebab dia belum makan. Gitu. Jadi harapannya pas itu jangan ada yang minta-minta. Karena sebab belum makan. Tapi mohon maaf ya, di lampu merah, banyak yang minta-minta, itu ada 2 kemungkinan. Memang benar-benar dia nggak punya makan, harus terpaksa meminta. Tapi mungkin dia berpura-pura nggak bisa makan. Karena mohon maaf Pak ya, saya nggak menyebut daerah, tapi Bapak Ibu juga tahu. Di daerah Jawa itu
ya pokoknya bagian Jawa lah dari ujung barat ujung timur, kan ada satu daerah yang disebut kampung pengemis. Coba Bapak cek, ada kampung pengemis, dia pede mengatakan kampung pengemis. Tapi kemudian kalau dilihat di kampung pengemis, wah rumahnya bagus-bagus. Itu kan pernah diliput, saya pernah lihat itu dalam liput. Dan saya juga tanya kepada orang yang berada di wilayah tersebut. Ada satu nama kampung pengemis. Jadi mohon maaf, pengemis itu dijadikan profesi. Tapi nanti dia pergi ke kota-kota, kemana. Wah, Bati itu. Bati ya. Nah, di daerah DIY juga ada salah satu kampung yang dikenal katanya kampung pengemis. Tapi di situ maknanya memang profesinya itu suka ngemis gitu ya. Nah, jadi sesungguhnya zakat fitri itu tadi harapannya bahwa Idul Fitri itu bahagia bersama, jangan sampai ada yang mengemis karena sebab dia belum makan. Tapi kalau ada yang benar-benar belum makan, ya ada tetangga kita sampai makan pun nggak punya, maka disitulah sangat bermanfaat atau fungsi dari zakat fitri itu adalah tu'matan lil masakin. Baik, saya lanjut Pak ya, ini biar tuntas satu topik zakat fitri. Nah, sekarang ukurannya. Nah, berapa ukuran zakat fitri itu? Ya. Baik. Tentang ukuran zakat fitri, merujuk kepada teks hadis. Hadisnya itu sahih. Hadisnya itu benar. Tetapi kadangkala mentafsirkannya ini yang berbeda. Gitu yang sering saya ulang-ulang. Kadangkala ada satu hadis, hadisnya satu tapi kemudian pemahamannya berbeda. Nah, maka saya bacakan nih asli hadisnya ya, yang diambil oleh Tarji. Besaran zakat fitri kalau menurut hadis, ya, dalam hadis, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yaqulu kunna nukhriju zakatal fitri sa'an min ta'amin aw sa'an min sa'irin aw sa'an min tamrin aw sa'an min ittin aw sa'an min zabibin. Nah, hadis yang semakna banyak seperti hadis Bukhari yang lain. Nah, itu farada Rasulullah SAW zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min syair dan seterusnya. Kata kuncinya so'. Jadi zakat fitri itu besarannya adalah satu sok. Ini hadisnya, benar satu sok. Cuman ulama berbeda mentafsirkan sok. Satu sok itu berapa? Ini ukurannya yang beda-beda. Gitu. Kalau satu soknya benar, ini kan sok ini kan ukuran Arab sok. Nah, kalau dalam putusan tarjih, satu sok itu sama dengan 4 mud, Pak. Ya, jadi satu sok sama dengan 4 mud. Satu mudnya itu sama dengan 6 on. Satu mud berapa? 6 on. Coba sekarang 6 on kali 4 berapa? 24. Jadi sesungguhnya 24. Kemudian dibulatkan ihtiyatnya jadi 2,5. Dan itu benar. Ya. Tarjim menggunakan ini. Jadi 2,5 kilo itu sudah sah, jangan ragu. Gitu. Jadi nggak usah ragu, kok saya dengar YouTube kok katanya nggak sah. Yang saya itu yang 2,7, yang saya itu yang 3 kilo. Kan sekarang kan sudah banyak juga yang 3 kilo yang itu katanya nggak sah. Kalau dari segi sah dan tidaknya sudah sah. Tadi dengan menggunakan standar hanya itu kan 4 mud. Satu mud itu diterjemahkan menjadi 6 on. Sekarang kita kalikan saja 6 on kali 4 kan 2,4. Maka digenapkan jadi 2,5. Dan ini juga yang dipakai banyak ya di MUI dan semuanya. Jadi 2,5 itu sudah sah. Tetapi memang kalau kita baca fikih Pak, itu ada ragam. Ada ragam pendapat. Ya, ada yang 2,7, ada yang 3, bahkan ada kalau nggak salah yang 3,8. Gitu. Jadi kalau bicara fikih memang ada banyak ragam. Maka ya silakan saja sesuai dengan pandangannya masing-masing. Tetapi prinsipnya saya sering mengatakan, kalau kita berbeda pendapat itu, jangan mengatakan yang lain tidak sah atau yang lain salah gitu aja. Saya mau pakai yang 3 kilo ya silakan. Tapi ada yang mau 2,5, itu sudah sesuai juga, sesuai syar'i. Ya sah juga. Jadi kalau masalah pribadi mengeluarkannya ya terserah saja. Tapi jangan menjudge pendapat kita yang benar, pendapat yang lain salah kamu 2,5 kilo.
Enggak, ini sudah benar. Sebagaimana ada pendapat-pendapat lain. Sehingga saya katakan ya kami ya Muhammadiyah menghormati ada keragaman pendapat, tapi itu juga dicocokkan dengan ukuran sok atau litrilnya Mesir. Nah, itu ada catatan hitung-hitungannya ketika tarjih memutuskan, tapi kemudian yang ditetapkan sebagai putusannya adalah 2,5 kilo. Baik, nah sekarang dari segi ukuran sudah jelas ya, jadi 2,5 kilo yang biasa di masjid ini atau secara umum masyarakat melakukannya itu sudah sah, tidak perlu ragu lagi zakat fitri saya ini sah apa enggak kalau 2,5 sudah sah. Tetapi jangan juga kaget, memang dalam fikih ada beragam pandangan. Yang terakhir, sekarang pendistribusian. Jadi mengeluarkan zakat fitri dengan mendistribusikan zakat fitri ini berbeda, Pak. Ya. Kalau mendistribusikan ini tapi konteksnya panitia. Nah, di sini mohon maaf ya, PR ini, PR. Saya tidak ingin mengatakan lebih detail lagi. Yang terjadi mungkin pernah saya singgung ya, dan ini juga di bulan ini ada beberapa pertanyaan terkait itu. Bagaimana ini hukumnya bayar zakat fitri melalui masjid? Kan banyak tuh di masjid di kampung-kampung kan bisa kita biasanya lewat masjid-masjid, lewat musala-musala. Apakah posisi masjid ini sebagai amil atau bukan? Karena ada peraturan kementerian itu dan juga dalam syari'i kan definisi amil itu apa yang ditunjuk oleh yang berwenang. Nah, kita di masjid-masjid di kampung-kampung kan semua masjid Nah, baiklah, saya tidak akan membahas ini lebih dalam lagi karena ini juga sedang saya perdalam lagi untuk istilah kalau misalnya fatwanya gimana ya. Tapi memang karena saya juga di DPS Pak ya, Dewan Pengawas Syariah, ini tentang konsep amil itu kan ada aturannya Pak. Ada aturannya. Termasuk amil juga kan dapat mendapatkan. Maka ini sementara Pak ya. Kalau saya menyampaikan di beberapa kalangan Muhammadiyah, jadi baiknya masjid-masjid kita itu terkoneksikan dengan lembaga yang diakui negara. Kalau dalam ini konteks Muhammadiyah kan adalah lazismu. Sehingga kayak sekolah-sekolah itu boleh dan dianggap sah menerima zakat fitri, menerima zakat mal. Karena sekolah-sekolah Muhammadiyah kan itu disebutnya KL, kantor layanan atau istilahnya cabang. Jadi kantor layanan cabang lazismunya. Maka masjid-masjid pun yang terkoneksi dengan Muhammadiyah yaitu dikoneksikan lagi dengan lazismu gitu. Karena kalau pengelolaan zakat itu kan memang ada pengawasan, lalu ini sesuai dengan syar'i atau tidak, ada audit dan seterusnya. Nah, itu kaitan tentang kelembagaan. Baiklah, maka tadi saya sedikit masuk ke sini karena saya ingin menjelaskan kapan waktu pendistribusian gitu. Kalau waktu pendistribusian zakat fitri menurut putusan tarjih itu boleh setelah hari raya itu boleh. Tidak terbatas. Ini salah satunya adalah pendapat dari Imam Hanafi. Misalkan nih, tapi ini konsepnya lembaga ya. Orang kan zakat fitri diserahkan ke lazismo nih. Kan lazismo juga menerima. Jadi untuk menyalurkan. Nah, nanti si zakat fitri itu kan tetap akan diberikan kepada orang miskin yang berhaknya. Pertanyaannya, apakah orang miskin itu makannya cuma hari raya saja? Tidak kan? Seminggu kemudian masih makan, sebulan kemudian masih makan, setahun kemudian masih makan. Sehingga zakat fitri itu dikelola, kan orang miskin itu istilahnya makannya bukan hanya hari raya, tapi nanti akan didistribusikan di minggu berikutnya, di bulan berikutnya tadi untuk kategori pelayanan kepada duafa, begitu. Dan secara syar'inya sah, ya. Nah, itu salah satunya pendapat Imam Hanafi kalau yang saya baca. Jadi Imam Hanafi itu dalam istilahnya pendistribusian zakat fitri itu waktunya yang tidak terbatas, tidak dibatasi, harus sampai sholat id gitu. Nah, kalau di kampung-kampung begitu, saya juga dulu di kampung pemahamannya begitu, akhirnya ikut-ikutan guru saya.
karena zakat fitrnya lewat masjid ya, lewat masjid. Terus ada zakat fitri yang masih numpuk, belum didumkai, belum dibagikan. Loh, zakat fitri kok sampai sholat hari raya Idul Fitri kok belum dibagikan, nggak sah gitu. Nah, akhirnya begitu. Tapi kan ini konsepnya, memang konsepnya ya amil. Amil itu kan yang akan mendistribusikan. Kita ini posisi sebagai amil apa? Bukan. Kalau amil, nah itu boleh. Karena tadi dia berkewenangan bertanggung jawab terhadap umat bahwa fakir, miskin itu kan masih tetap ada. Tidak hanya makan di satu hari, tapi untuk beberapa hari. Jadi intinya kalau mengeluarkan atau membayar zakat fitri bagi person-person yang wajib zakat fitri, batas akhirnya sholat Idul Fitri. Tapi kalau pendistribusiannya melebihi dari Idul Fitri pun tetap sah. Karena itu distribusi. Yang dikatakan sah tidak itu kewajiban menunaikannya. Tapi kalau mendistribusikan itu ya tidak harus habis di situ. Apalagi ada pertimbangan jaraknya, kan bagian tempat-tempat tertentu kan nggak mungkin bisa juga langsung habis. Lalu tadi ada pertimbangan kemaslahatan. Baiklah Bapak Ibu, jemaah sekalian yang rahmatullah subhanahu wa taala, kajian kita tentang fikih zakat fitri ya kita mengkaji ulang, memantapkan ulang khususnya di bulan Ramadan ini untuk nanti saat zakat fitri dan para pengelola zakat fitri bisa ya terupdate kembali wawasan fikih zakatnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.